Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Herlina dari Prodi Manajemen Reguler H. Ingin mempresentasikan mata kuliah syariah materi bab 1-7. Yang pertama, bab 1 yaitu prinsip dasar rukun Islam syahadatain. Ada 5 prinsip dasar rukun Islam. Yang pertama syahadatain, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, dan kelima haji. Pengertian syahadat berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna persumpahan atau bersaksi. Makna syahadat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, yaitu tiada sesembahan yang berhak disembah. Ada juga rukun syahadat. Syahadat la ilaha illallah memiliki 2 rukun, yaitu an-nafyu, peniadaan, dan al-isbat, penetapan. La ilaha an-nafyu, meniadakan dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Illallah al-isbat, yaitu menetapkan bahwa tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi melainkan Allah. Syarat syahadat. Yang pertama ilmu, mengetahui makna la ilaha illallah. Kedua yakin. Ketiga qabul, menerima. Keempat inqiyad, tunduk atau patuh. Kelima sidik, jujur. Keenam ikhlas, membersihkan amal sehingga terbebas dari syirik, riya, dan sum'ah. Ketujuh mahabbah, kecintaan. Kedelapan togut, mengingkari. Bab 2 fikih sholat. Hikmah sholat. Hikmah disyariatkan sholat adalah dapat membersihkan dan menyucikan jiwa, serta memudahkan hamba untuk bermunajat kepada Allah di dunia dan berdekatan dengannya di akhirat. Keutamaan sholat. Sholat bisa menggugurkan dosa. Rasulullah SAW bersabda, sholat fardu yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir melimpah di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Syarat wajib sholat. 1. Muslim. 2. Berakal sehat atau waras. Ketiga balik. Keempat masuk waktu sholat. Kelima bersih dari haid dan nifas. Syarat sah sholat. Yang pertama yaitu bersuci dari hadas. Kedua menutup aurat. Ketiga menghadap kiblat. Hal yang makruh dalam sholat. Yang pertama menolehkan kepala atau melirikan mata. Kedua menengadahkan kepala. Ketiga mengumpulkan rambut, lengan baju, ujung pakaian yang jatuh terulur. Keempat menjalin atau menggemeratakan jari jemari. Kelima membuat sia-sia dan segala aktivitas yang menyibukkan pikiran sehingga melenyapkan kehusyuan. Keenam menahan buang air kecil atau besar. Ketujuh sholat di hadapan hidangan makanan. Hal yang membatalkan sholat. Yang pertama meninggalkan salah satu rukun sholat jika tidak keburu disusulkan di tengah-tengah sholat atau tidak segera disusulkan sesuai sholat. Kedua makan dan minum. Ketiga berbicara bukan untuk kepentingan sholat. Keempat tertawa lebar. Kelima menambah rakaat 2 kali lipat. Keenam teringat akan sholat sebelumnya yang belum dilakukan. Bab 3 syariat jilbab dan adab berpakaian. Kewajiban menggunakan jilbab itu merupakan syariat yang Allah wajibkan bagi wanita muslimah. Jadi hijab merupakan syariat langit yang diturunkan Allah ke bumi. Tujuannya untuk menjaga harkat martabat kesucian wanita muslimah dan sebagai proteksi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan terjadinya permasalahan di dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat supaya terselamatkan dari pandangan yang tidak halal. Orang menggunakan jilbab itu adalah ibadah. Hukum menggunakan hijab bagi wanita muslimah adalah wajib, karena tidak menggunakan hijab berarti ia berdosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surat Al-Ahzab ayat 59, bahwa wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan juga para wanita untuk mereka melonggarkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Diperintahkan supaya dilonggarkan, jadi bukan menggunakan jilbab yang hanya sekadar fashion atau hanya sekadar model terkini, sehingga jilbab tidak syar'i. Syarat salah satunya bentuknya longgar, jadi menutup dada dan tidak menggambar bentuk tubuh. Syarat kedua jilbab itu ghairo mutabarrijat, jadi memang orientasinya bukan untuk tabarruj, niatnya bukan
bersolek untuk bersolek, atau untuk mengikuti tren kecantikan model atau gaya kekinian. Daya tarik yang diulur syariat yang menyebabkan jadi fitnah. Bab 4. Fikih zakat. Zakat adalah kewajiban secara individu bagi kita semua fardu ain. Istilah zakat secara bahasa artinya memiliki makna an-namawi adah, yang maknanya adalah tumbuh dan kembang dan bertambah. Makna zakat itu memang identik dengan makna tumbuh, kembang, bertambah, kemudian juga suci. Berzakat itu akan semakin suci hartanya, suci jiwanya, bertambah berkah kehidupannya. Seorang muslim, zakat menjadi satu syariat di dalam kehidupan kita. Artinya menunaikan kewajiban harta yang secara khusus harta yang diamanahkan pada kita. Definisi zakat terkait dengan menunaikan kewajiban harta yang secara khusus dikeluarkan kepada para mustahid. Ketika mencapai nisabnya, ada batas-batas minimalnya. Zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perniagaan. Sementara orang yang berhak dapat atau menerima zakat yaitu mustahik. Jadi harta yang kita keluarkan, kita tunaikan kepada yang berhak. Bab 5. Fikih puasa. Definisi puasa ini banyak sekali manfaatnya, baik secara perspektif ataupun sains modern. Bagian rukun Islam yang kelima, siapa yang puasa Ramadan dengan penuh maka diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi semua amalan anak Adam itu dilipat gandakan 10-700 triliun pahalanya, dirahasiakan oleh Allah dan tak terbatas karena dia meninggalkan syahwat dan makanannya karena Allah. Puasa itu sebagai benteng, di mana benteng itu menghalangi dari api neraka. Puasa juga menyehatkan karena pusat dari berbagai macam itu ada di perut. Jadi ketika kita kendalikan dengan berpuasa, itu mendatangkan kebaikan, juga mendatangkan imunitas bagi tubuh manusia. Bab 6. 5 pilar puasa muttaqin. Sudah kita ketahui bahwa tujuan puasa itu adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Puasa ini menyertai di dalam kehidupan kita, jadi semua aspek kehidupan jika tidak melahirkan jiwa takwa itu, puasanya sia-sia. Oleh karena itu, Allah berfirman, diwajibkan atas kalian berpuasa bagaimana dulu orang-orang sebelum kalian menjadi orang yang bertakwa. Puasa yang menjadikan pribadi yang bertakwa itu ada indikatornya, sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan tujuan takwa adalah semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah. Jadi puasa yang memang betul-betul melahirkan kedekatan diri kita kepada Allah sehingga kita merasa diawasi oleh Allah. Disinilah pentingnya puasa meningkatkan rasa haubi, rasa takut kita kepada Allah. Terakhir, bab 7, puasa dan tazkiyatun nufus. Puasa adalah sebagai sarana untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam syahwat dan juga syubhat. Karena puasa ini sebagai media untuk latihan sesungguhnya. Manusia itu tersesat disebabkan karena syahwat dan hawa nafsunya. Sehingga dengan puasa kita dilatih untuk menahan syahwat, makan dan minum di siang hari, tetapi dengan berpuasa itu semua ditahan, tujuannya untuk mengendalikan syahwat materi yang ada pada diri manusia. Oleh karena itu, tujuan dari pokok dalam puasa adalah tazkiyatun nufus, untuk membersihkan hati. Manusia adalah sebongkah daging jika ia sehat. Jika ia baik, maka baiklah seluruh amalan jasadnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah semua amalan jasadnya. Saripati manusia itu adalah hatinya. Itu akan memancarkan cahaya yang menutupi segala keburukannya, karena hakikatnya manusia itu ada pada kolbunya. Jadi segala perbuatan yang membuat hati kita gelisah itu namanya dosa, dan perbuatan itu tidak ingin dilihat orang lain. Itulah yang membuat hati seseorang gelisah. Itulah tanda awal masuknya bisikan setan untuk merusak hati manusia melalui perbuatan dosa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.